Dari atas mimbar ini, saya sapa kita semuanya selamat pagi. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Ya, puji Tuhan. Biar damai Tuhan terus turun atas hidup kita dan memenuhi hidup kita dalam segala keadaan. Haleluya. Kami percaya Bapak Ibu tetap ada dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap baik dalam hidup kita, Bapak Ibu. Mari ambil posisi dudukmu yang terbaik di mana kau paling nyaman mendengarkan firman Tuhan. Tapi ingat, jangan sampai tertidur saking nyamannya, saudara. Atau kalau engkau ada yang ikuti ibadah ini sambil cuci piring, sambil nyapu, sambil ngepel, sambil masak apalagi, kalau boleh tinggalkan dulu pekerjaanmu Bapak Ibu. Duduk di depan televisimu, depan gadgetmu, dan miliki waktu, sikap tubuh dan sikap hati yang beribadah kepada Tuhan. Yuk kita akan sama-sama dengar firman Tuhan. Seperti e-brosur yang sudah saya kirim pagi ini, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dari seorang yang namanya disebut di Alkitab, yaitu Sakeus. Ya, pagi ini kita akan memetik beberapa pelajaran dari hidup seorang yang bernama Sakeus. Langsung saja yuk kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat pertama sampai ayat 10. Injil Lukas pasal 19 ayat pertama sampai 10. Ayo kita baca Alkitab kita, buka Alkitab Bapak Ibu atau boleh lihat di layar Bapak Ibu masing-masing. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Judul perikopnya adalah Sakeus. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya berpikir untuk menyampaikan renungan bagi kita melalui fragmen ataupun melalui perikop tentang Sakeus ini, sebenarnya saya berpikir juga di dalam hati bahwa kemungkinan besar ataupun kebanyakan dari orang Kristen sudah tahu tentang cerita ini. Saya percaya
semua orang Kristen, apalagi kebanyakan, maksud saya orang Kristen, apalagi yang Kristen dari lahir, pasti sudah tahu cerita ini. Dari sekolah minggu ini sudah berulang kali diceritakan, bahkan dibuat dramanya, ya kan, diprahmenkan begitu. Ada lagunya juga, Sakeus, orang pendek, begitu-begitu. Ada lagunya. Tapi saya juga percaya bahwa dari sekian banyak orang Kristen, ada juga yang belum mendengar tentang peristiwa ini ataupun cerita ini, apalagi memetik pelajaran yang bisa diambil dari dalamnya. Nah, jadi Bapak Ibu, tidak salah kalau kita belajar lagi tentang perikop ini, tentang seorang yang bernama Sakeus ini. Sebelum saya sampaikan kepada kita pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita petik dari hidup Sakeus, kepada Bapak Ibu yang belum begitu menangkap alur ceritanya, saya mau sampaikan dulu kronologinya. Dari ayat yang pertama dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu memang suka pergi kemana-mana, pergi dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah memberitakan Injil, kabar baik, menyampaikan kerajaan Allah kepada orang Israel pada waktu itu. Nah, tibalah Tuhan Yesus di kota Yerikho. Nah, di kota Yerikho itu ada seorang yang bernama Sakeus. Sakeus ini adalah seorang kepala pemungut cukai. Dia adalah kepala pemungut cukai. Tentu kalau dia kepala pemungut cukai, pasti ada bawahannya ataupun anak buahnya, Bapak Ibu. Dan Alkitab berkata ia adalah seorang yang kaya karena pekerjaannya itu. Kemudian satu ketika Sakeus ini mendengar omongan orang di mana-mana, mendengar pembicaraan orang di mana-mana, kalau ternyata di kota di mana dia tinggal akan lewat seorang yang mulia, seorang yang hebat, seorang yang terkenal yang bernama Yesus. Maka saudaraku, Sakeus ini mulai penasaran. Kira-kira seperti apakah orang ini sehingga di mana-mana dia diomongin, maksudnya dibicarakan, di mana-mana dia dibahas, di mana-mana dia diperbincangkan. Apalagi di mana-mana kedatangannya itu dikangeni, diingini. Sehingga kemanapun Tuhan Yesus selalu banyak orang yang berbondong-bondong melihat dia. Sakeus penasaran dengan orang ini. Kemudian ketika Sakeus mendekat ke wilayahnya atau ke rumahnya, maka Sakeus mulai berusaha, dia berlari, dia mencari kesempatan untuk melihat Tuhan Yesus. Namun sayang, dia terlambat. Karena Tuhan Yesus begitu terkenal, begitu familiar, populer. Jadi begitu banyak orang yang berbondong-bondong melihat Tuhan Yesus. Sama misalnya seperti Bapak Presiden datang ke tempat kita ya. Misalnya datang ke Kerendang misalnya kan. Wah, itu mah Kerendang pasti rame itu loh. Tiba-tiba bisa berubah kayak pasar begitu, kayak stadion. Ya, kenapa? Karena Bapak Presiden Jokowi, Bapak Presiden yang terkenal dan juga selalu ada di hati rakyatnya. Demikian juga Tuhan Yesus dikerumuni oleh banyak orang. Nah, Alkitab berkata karena Sakeus ini badannya pendek, saudara, jadi dia tidak bisa lihat. Orang yang ada di depannya itu tinggi-tinggi. Bagaimana dia bisa melihat, ya kan? Karena badannya pendek, terhalang oleh orang-orang yang ada di depannya. Kemudian Sakeus dikatakan melihat ada pohon ara nih. Ada pohon ara, wah gua harus manjat nih. Kemudian Sakeus manjat itu pohon ara, dia naik ke atas pohon ara sehingga ketinggiannya melebihi tinggi badan orang-orang yang ada di depannya. Kemudian baru dia bisa melihat Tuhan Yesus. Oh, seperti itu Tuhan Yesus.
Nah, tak disangka saudaraku, tak diharapkan, mimpi apa aku semalam, kata si Sakeus. Tiba-tiba Tuhan Yesus mendekat kepadanya. Mendekat kepada Sakeus, dan kemudian Tuhan Yesus berkata, Sakeus, ayo turun. Ayo turun. Kamu mau tahu? Malam ini aku mau nginap di rumahmu. Wah, satu sisi Sakeus kaget. Satu sisi lagi dia senang karena orang yang dibangga-banggakan, orang yang dikagumi semua orang di situ, mau menumpang di rumah dia. Siapa gua? Kira-kira begitu kan? Nah, tapi benar, Tuhan Yesus benar menumpang di rumah Sakeus pada malam itu. Dan orang banyak yang melihat mulai berpikir dan berkata, wah, gimana sih, Tuhan Yesus kan orang kudus, orang benar, orang hebat, kok numpang di rumah orang berdosa gitu. Nah, kemudian dikatakan Sakeus berdiri, dia ngomong ke Tuhan, Tuhan, setengah dari hartaku yang ada sekarang akan kubagi-bagikan kepada orang miskin. Kalau ada orang yang kuperas waktu itu, kukembalikan 4 kali lipat. Dan Tuhan Yesus kemudian berkata, wah, telah turun keselamatan di dalam rumah ini karena dia ternyata anak Abraham. Nah, demikian ceritanya saudaraku, demikian peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Dan saya mau katakan, kisah Sakeus ini cuma ada di dalam Injil Lukas. Di Matius, Markus, Yohanes, sama-sama Injil, dan Lukas, kisah Sakeus ini hanya ada di kitab Injil Lukas. Dan karena peristiwa itu nama Sakeus tertulis di dalam Alkitab. Wah, saya percaya kalau sampai nama orang biasa tertulis dalam Alkitab, berarti ada pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari orang itu atau dari peristiwa itu. Amin, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan sampaikan kepada kita ada 3 pelajaran, sedikitnya ada 3 pelajaran yang bisa kita petik dari Sakeus yang sudah kita baca tadi. Sebenarnya bisa banyak, bisa lebih dari 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat 1 sampai 10, terus Bapak Ibu renungkan, akan banyak pelajaran yang bisa dipetik bagi hidup kita, bagi kehidupan kerohanian kita masing-masing, saudara. Namun pada pagi hari ini saya akan sampaikan 3 saja yang menurut saya paling penting. Oke? Ada 3. Yang pertama, coba kita baca di ayatnya yang ketiga. Perhatikan di ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Dari ayat 3 ini, saudaraku, saya mau menyampaikan kepada kita bahwa Sakeus sebenarnya punya rasa bahwa dia butuh Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Nanti akan terbukti ketika saudaraku kita baca nanti di ayatnya yang ke-8. Di ayat 3 ini memang terkesan saudaraku Sakeus itu penasaran. Hanya penasaran kepada Tuhan Yesus. Di ayat yang ketiga, coba lihat sekali lagi ya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus ini, gitu kan? Ayat 3 tadi, melihat orang apakah Yesus itu. Jadi seolah-olah dia cuma penasaran. Seperti apa sih Tuhan Yesus itu? Kok diperbincangkan di mana-mana? Kok kedatangannya dikerumuni begitu banyak orang? Kok rata-rata orang itu menyukai kehadirannya? Orang apa sih dia? Kok semua orang ngomong itu tentang dia yang manis-manis, yang sedap-sedap, yang enak-enak, yang bagus-bagus. Manusia apa sih, setengah dewa atau gimana? Kelihatannya si Sakeus ini hanya penasaran kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi begitu saya renungkan lebih dalam, ternyata dia bukan cuman penasaran, tapi dia butuh Tuhan Yesus sebenarnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Dikatakan tadi bahwa secara ekonomi Sakeus ini adalah orang yang kaya. Karena pekerjaannya yaitu memungut cukai kepada rakyat Israel, kepada orang Israel pada waktu itu. Dia kaya, Bapak Ibu. Apalagi dia bersama dengan anak buahnya bisa memungut cukai atau pajak itu melebihi dari yang seharusnya. Otomatis dia cepat kaya, pemasukannya banyak, karyawannya banyak. Alkitab sendiri yang berkata secara ekonomi dia kaya. Nah, tapi saudaraku, kekayaan ternyata tidak bisa membuat orang itu hidup damai, hidup tentram, hidup nyaman, senyaman yang sejati di dalam hatinya. Harta itu tidak bisa menjamin kehidupannya yang penuh dengan sukacita. Tidak. Sakeus ini aslinya adalah orang Israel. Tetapi ingat Bapak Ibu, pada waktu itu bangsa Israel sedang berada di bawah jajahan bangsa Romawi. Jadi bangsa Romawi itu titipkan atau taruh gubernur-gubernur di daerahnya Israel pada waktu itu. Ada gubernur. Kemudian untuk memungut pajak dari orang Israel, dari rakyat jelata, maka gubernurnya Romawi itu bekerja sama dengan orang Israel. Ditugaskan atau dipilih siapa orang Israel yang mau bekerja sama dengannya untuk memungut pajak rakyat Israel. Dan Sakeus adalah kepalanya. Nah, jadi Sakeus itu adalah orang Israel tapi kerjasama dengan penjajah ataupun orang Romawi pada waktu itu. Jadi orang Israel kebanyakan sangat benci kepada yang namanya Sakeus. Lu orang Israel tapi lu tega kerjasama sama orang Romawi itu dan memungut cukai kepada kami. Bahkan sering sekali kau begitu kejam dan sadis. Engkau memungut cukai bukan cuman seperti yang diperintahkan oleh gubernur itu, tapi kau ambil lebih dari kami. Engkau memeras kami. Orang Israel begitu bencinya kepada Sakeus. Kemana-mana Sakeus pergi, orang Israel selalu mencibir. Kemana-mana Sakeus pergi, orang-orang membenci dia. Jadi sekalipun dia kaya secara ekonomi, dia bisa mendapatkan uang dari orang-orang Israel kelas bawah menengah itu, saudaraku, tapi sebenarnya hidupnya nggak nyaman, hidupnya nggak ada damai sejahtera. Apalagi kemana-mana dia pergi, dia dicibir, diomongin, dimaki-maki mungkin, saudaraku, oleh orang Israel itu. Ya bisa saja terjadi seperti itu. Walaupun di rumah banyak uang, tapi pergi ke sana menyeramkan, pergi ke sini menakutkan, pergi ke sana, saudaraku, bukan bikin hati sukacita, tapi selalu bikin kuping panas, saudaraku. Nah, ketika dia mendengar bahwa ada seorang yang mulia, seorang yang agung, yang penuh kasih, yang bisa bikin mujizat, yang hebat, yang luar biasa, lewat ke daerahnya, dia mulai penasaran. Awalnya penasaran. Di ayat 3 dia mau lihat seperti apa sih ini orang. Masa sih orang Israel, ya kan, bisa sehebat itu. Harusnya orang Romawi lebih hebat, kira-kira begitu pikirannya. Penasaran. Kemudian dia berjuang, berusaha untuk melihat seperti apakah Tuhan Yesus itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan begini. Sakeus sebenarnya bukan cuma penasaran kepada Tuhan Yesus, tapi sebenarnya dia butuh sosok yang dapat menerima dia, yang dapat memberikan damai kepada dia, kehidupan yang benar, kehidupan yang sejati kepadanya. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Terbukti di ayat 8, saudara. Kalau tadi dia hanya penasaran, kalau dia cuma penasaran kepada Tuhan Yesus, begitu dia datangi Tuhan Yesus, terus orang banyak berbondong-bondong mengelilingi dia, tinggi-tinggi, dan dia nggak bisa lihat. Saya nggak yakin dia sampai memanjat pohon ara. Dia kan
putus asa, udahlah nggak bisa lihat. Belum waktunya kali gua ngelihat, nanti mungkin di tempat yang lain. Udah dia pulang saudara. Dia pulang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sakeus, dia nggak malu-malu. Dia nggak malu-malu saudaraku. Di ayat yang keempat. Dia melihat pohon ara, kemudian dia memanjat pohon ara itu. Bayangkan seorang yang kaya raya, dia memanjat pohon hanya untuk melihat orang yang dia belum pernah lihat sebelumnya, belum dia kenal. Baru katanya. Bayangkan di tengah-tengah kita ada seorang milioner, seorang yang kaya raya, yang terpandang, yang terhormat, tapi sekaligus juga dibenci karena kejahatannya. Bayangkan dia naik pohon, manjat hanya gara-gara melihat orang yang belum dikenalnya. Bagi saya ini bukan hanya penasaran. Apalagi di ayat 8 dia berkata ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bilang, Tuhan, 1,5 miliar dari uangku yang 1 miliar itu ku bagi-bagi ke orang miskin. 500 juta itu ku bagi-bagi kepada orang miskin. Kalau ada yang kuperas waktu itu, suruh dia datang kepadaku, ku ganti 4 kali lipat. Bayangkan kalau misalnya ada 100, 200, 500 orang yang dia sudah peras saudara. Kembalikan 4 kali lipat, bukannya 500 juta tadi juga habis. Kalau dia cuma penasaran kepada Tuhan Yesus, nggak mungkin sampai begini. Tapi dia butuh sosok saudara. Ternyata dia menghayati, dia menyadari bahwa kekayaan yang dia punya tidak bisa membuatnya damai sejahtera, tidak bisa membuatnya hidup sejati di dalam kehidupannya. Dia menyadari ada satu rongga kosong di dalam dirinya yang ternyata nggak bisa diisi oleh uang tadi, yang nggak bisa diisi oleh kekayaan tadi. Dia butuh satu jawaban yang dapat mengisi hidupnya dan membuat hidupnya bermakna. Dan ketika dia melihat Tuhan Yesus saudaraku, wah, dia mendapatkan apa yang dia inginkan, yang dia rindukan. Pelajaran pertama adalah Sakeus itu menyadari bahwa dia butuh Tuhan di dalam kehidupannya, bukan cuman penasaran saudaraku. Nah, bagaimana dengan kita saudara? Bagaimana dengan kita anak yang berkata kita ini anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah sungguh-sungguh dari dalam hati kita juga berkata bahwa kita butuh Tuhan? Saudaraku, mari, kalau Sakeus menyadari di dalam dirinya bahwa tidak ada yang bisa mengisi rongga hidupnya yang kosong kecuali hanya oleh Tuhan, maka biarlah kita juga demikian saudaraku. Harta kekayaan kita tidak bisa memberikan, menjamin kebahagiaan, sukacita, tidak bisa memberikan damai sejahtera yang sejati kepada kita. Tidak bisa. Tidak bisa. Hanya Tuhan yang menciptakan kita yang bisa mengisi rongga yang kosong itu, sehingga ketika Tuhan mengisi rongga kosong itu, baru hidup kita terasa penuh, baru hidup kita terasa lengkap, sempurna, dan pada saat itu ada damai sukacita yang luar biasa, melebihi ketika kita punya harta yang banyak saudara. Mari saudaraku, jangan sombong dalam hidup ini. Dan jangan berkata, Tuhan, ya gue juga udah punya semuanya kok. Kalau memang Tuhan tolong, ya puji Tuhan, haleluya. Tapi kalaupun Tuhan gak tolong, kalaupun Tuhan gak ada dalam hidupku, aku juga mampu kok, aku bisa sendiri. Mari jangan sombong saudara. Pandemi yang sedang terjadi 2 tahun ini adalah pelajaran bagi kita bahwa kita manusia ini tidak ada apa-apanya. Amin saudara. Sekaya apa sih kita?
Sehebat apa sih kita? Iya kan? Seterkenal apa sih kita? Tapi toh kita takut kan sama COVID? Takut kan? Takut kan? Masih berani pergi ke Amerika sekarang dalam situasi begini? Masih berani pergi ke luar negeri? Saya tahu mungkin Bapak Ibu punya uang banyak, bahkan jangan-jangan pesawatnya aja mungkin bisa Bapak Ibu beli. Tapi berani pergi? Takut kepada yang namanya COVID. Nah ini pelajaran. Berarti kita ini rentan. Kita ini manusia yang rentan, yang sebenarnya selalu butuh Tuhan dalam hidup kita. Jangan sombong. Akui di dalam diri kita bahwa setiap hari, setiap waktu, setiap menit, setiap detik kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Bukan Tuhan yang butuh kita Bapak Ibu, kita yang butuh kepada Tuhan. Amin. Kalau kau butuh Tuhan, baru yang kedua ini akan terjadi. Coba kita baca ayat yang keempat. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari Sakeus? Yang kedua, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Sebenarnya dia sudah berlari ya, mendahului orang banyak gitu. Tapi tetap aja dia kalah. Saking banyaknya orang. Ya mungkin 20, 30, 50, 100 orang dia bisa lalui, dia bisa lewati. Dia pengen paling di depan. Tapi yang namanya Tuhan Yesus waktu itu benar-benar dikerubuni orang banyak, tetap aja dia kalah. Tapi pertanyaannya apakah Sakeus putus asa? Saya katakan tadi tidak. Nah ayat 4 ini berkata, kemudian lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, pelajaran apa yang bisa dipetik di sini saudaraku? Nah, kalau engkau merasa butuh Tuhan dalam hidupmu, maka mau nggak mau engkau harus berusaha, engkau harus berjuang setiap waktu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus itu. Sakeus pengen lihat Yesus. Dia butuh pribadi yang dia harapkan bisa memberikan kehidupan sejati kepadanya. Ketika ada tantangan di depan, dia tidak menyerah, dia tidak berbalik pulang ke rumahnya. Tetapi dia berusaha, dia berjuang bagaimana supaya ketemu Tuhan Yesus. Dikatakan tadi awalnya dia berlari. Kalau berlari itu pasti cepat ya, nggak mungkin begini. Nah ini namanya lari santai. Nggak mungkin juga begini, jalan itu namanya. Dia berlari sekencang mungkin supaya ketemu Tuhan Yesus. Tapi dia terlambat juga, tetap ada yang lebih dulu. Apakah dia putus asa setelah berlari mendahului ratusan orang? Enggak. Alkitab berkata dia lihat pohon ara, dia panjat itu pohon ara. Yang penting gue bisa lihat Yesus. Yang penting gue bisa ketemu Tuhan Yesus. Pelajaran pertama tadi saudaraku bahwa Sakeus butuh Tuhan. Nah kalau Sakeus butuh Tuhan, maka dia akan berusaha bagaimana supaya ketemu dengan Tuhan. Nah kalau saudara dan saya bilang bahwa kita butuh Tuhan, maka saudaraku pelajaran yang kedua yang mau saya sampaikan kepada kita adalah, saudaraku, kita harus punya usaha atau perjuangan setiap waktu supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi Pak Pendeta, kan Tuhan itu menyertai kita setiap waktu. Jadi ngapain kita capek-capek manjat pohon, lari-lari atau usaha yang lainnya supaya ketemu Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, saya juga yakin, saya juga percaya bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kita. Amin. Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, kapanpun, dimanapun itu, dalam segala situasi apapun. Tapi saudaraku, apakah kau bisa mendengarnya berbicara dalam hatimu? Apakah kau bisa merasakan kehadirannya?
Apakah engkau bisa berinteraksi dengan Tuhan dan mendapatkan segala yang baik dari diri Tuhan di dalam hidupmu? Kalau engkau tidak berusaha dan berjuang, saya katakan tidak. Tuhan memang hadir di mana-mana, Tuhan hadir dalam hidup kita Bapak Ibu. Bahkan saat ini Dia ada di dekat kita, bahkan di dalam diri kita. Tapi kita harus punya usaha perjuangan bagaimana supaya kita ketemu sama Tuhan itu dari hati ke hati. Kita dengar Dia berbicara, kita rasakan kehadirannya, kita dengar pesan-pesannya, didikannya dalam hidup kita. Supaya apa saudaraku? Supaya hidup kita berubah dan berbuah. Kita harus berusaha dengan berbagai cara. Termasuk ketika engkau klik link streaming pada hari ini. Itu namanya engkau berusaha. Berusaha mencari wajah Tuhan, menemui Tuhan dalam hidupmu. Di tengah pandemi seperti ini sering sekali gereja tidak bisa berbuat banyak untuk memberi makan jemaatnya. Pertemuan di gereja dibatasi hanya melalui online. Nah, yang namanya melalui online itu banyak sekali rintangannya Bapak Ibu. Yang pertama, yang paling besar adalah rasanya berbeda seperti ketika kita di gereja langsung, betul nggak? Berbeda. Gereja sehebat apapun, pendeta sehebat apapun yang melayani, kalau cuma lihat di handphone atau di televisi, pasti rasanya berbeda ketika kita ada di tempat itu beribadah di situ. Dan masalah ini sering membuat orang, udahlah, nggak usah lah ke gereja lah, nggak usah ibadah lah. Kalau streaming mah, kalau online begitu, nggak ada rasanya, nggak ada berkat yang bisa diambil, nggak ada hadirat Tuhan, gitu kan? Akhirnya nggak ikut streaming, nggak ikut yang namanya online. Udahlah, nanti aja lah, tunggu kalau udah tatap muka di gereja. Nah akhirnya apa? Ya kan? Akhirnya apa? Asupan firman Tuhan, hal-hal rohani terhenti dalam hidup kita. Butuh perjuangan Bapak Ibu. Makanya tadi saya katakan, kalau boleh stop pekerjaanmu yang lain. Duduk di depan gadgetmu atau televisimu. Duduk depan gadget, depan televisi aja. Bisa nggak ngeh apa yang saya omongin, betul nggak? Mata sih ngelihat TV, hati pikiran kita kemana-mana. Apalagi kalau sambil masak. Ini garamnya udah pas belum ya? Nah waktu pendeta, waktu pembicara ngomong sesuatu yang penting, Bapak Ibu mikirnya tentang garam. Bisa nggak diberkati? Ya nggak bakal diberkati. Harus ada usaha saudaraku. Nah seperti begini nih Pak Yongki sekeluarga. Mereka ngaku kalau ibadah di rumah secara online itu nggak senikmat ibadah langsung di gereja. Mereka ngaku. Terus apakah mereka terus kemudian ya udahlah nggak usah streaming lah. Toh Pak Iwan nggak tahu ini. Kan bisa aja buka klik dulu linknya. Klik linknya kan, masuk, terus isi absen, shalom. Habis itu di leave, ditinggalkan streamingnya, dia pergi. Pak Iwan tahu nggak? Pak Iwan nggak tahu. Yang Pak Iwan tahu tadi Yongki ada bilang shalom, berarti dia ikut. Tapi apakah dia ikut ibadah sebenarnya? Belum tentu. Apakah dia dengar firman Tuhan? Belum tentu. Belum tentu. Nah, apakah mereka putus asa? Enggak. Dari Jembatan 5 mereka datang ke gereja ini. Mereka datang sekeluarga ke sini beribadah. Artinya apa? Kalau kita butuh Tuhan, kalau memang kita berkata kita perlu Tuhan saudaraku, ayo berusaha, ayo berjuang. Bertindak bagaimana supaya kita ketemu dengan Tuhan. Sediakan waktumu, sediakan hatimu, siapkan hatimu maksud saya, sediakan juga pulsamu, paket internetmu.
Jangan beli makan, pesan Grab, pesan Gojek, ya kan? Kita bisa habis pego 200.000 sekali makan buat sendiri. Kalau buat sekeluarga 300-500 ribu sekali belanja. Tapi isi kuota yang cuma 2 giga sekali streaming begini, berat. Ya jangan begitu. Tuhan memang hadir dalam hidup kita, tapi bagaimana supaya kita bisa rasakan kehadirannya, hadiratnya, kita bisa dengar dia berbicara, kita harus berusaha duduk di kaki Tuhan. Kalau pikiran kita kemana-mana, kita harus berusaha konsentrasi, dengar firman Tuhan. Berusaha berjuang. Bagaimana supaya aku ketemu Tuhan? Dan ini kalau dalam hal ibadah, belum lagi dalam hal yang lainnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sadari nggak ketika kita ada dalam gereja, apalagi waktu musik dimainkan dengan begitu syahdunya, terus nyanyiannya pun melo-melo gitu kan, terus kita nyanyi, itu cepat banget loh kita ngerasain hadirat Tuhan loh. Tiba-tiba air mata menetes, kemudian bulu kuduk merinding, sekujur tubuh seperti kesetrum. Wah, kita damai merasakan hadirat Tuhan. Itu kalau di gereja. Coba keluar dari pintu gereja. Masih bisa enggak ngerasakan hadirat Tuhan seperti itu? Apalagi lagi kerja, apalagi lagi di jalan raya. Masih bisa enggak ngerasakan hadirat Tuhan? Masih bisa enggak ketemu Tuhan di luar sana, dimanapun kita berada? Butuh perjuangan, butuh usaha setiap hari saudaraku. Bagaimana supaya kita connect terus sama Tuhan itu. Bagaimana supaya kita berjumpa terus dari hari ke hari dengan Tuhan itu. Butuh perjuangan. Jangan terlalu cuek. Gereja mengumumkan, Bapak Ibu mohon maaf, pemerintah kita bilang gak boleh ibadah di gereja. Kita jangan ibadah ke gereja dulu ya, kita ibadah secara streaming ya. Bapak Ibu berkata dalam hati, mau tatap muka, mau streaming, mau apa, urusan kalian lah itu. Mau ke gereja, mau online, terserah kalian. Artinya apa? Dia gak peduli, dia mau sibuk dengan kegiatan dia. Pak Gembala selalu ajakkan di grup WA, ayo Bapak Ibu ikut ya, join ya. Ya kalau saya, Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu abaikan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau Pak Gembala udah sampai turun tangan, bilang ayo join ya, tapi Bapak Ibu nggak ada usaha, ya yang rugi bukan gereja. Zoom kita cuma dihadiri 5 orang pun, yang rugi bukan gereja, betul nggak? Yang rugi bukan gereja. Kayak streaming begini, kadang 30-an, kadang cuma 15, kadang 12 gitu kan. Yang rugi sebenarnya bukan gereja. Kecuali kalau gerejanya sok pamer gitu ya. Streaming kami banyak yang nonton nih, pamer gitu kan, gengsi. Nah, itu lain cerita. Tapi ngapain pamer begitu? Yang rugi itu adalah kitanya sendiri, saudara. Kita tidak dapat sesuatu yang baik, berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita dalam ibadah itu. Kalau kita nggak ikut, ya kan? Yang rugi itu kita, bukan gereja, bukan Pak Gembala. Kami dari gereja itu bertugas untuk melayani Bapak Ibu semuanya, memberi Bapak Ibu makan firman Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu sendiri lepeh itu makanan atau berkata nggak mau makan itu, Bapak Ibu nggak ikut ibadah, nggak ikut streaming, yang rugi bukan kami yang memberi makanan, tapi yang rugi kita semuanya. Bapak Ibu juga rugi. Jadi ayo berjuang, berusaha bagaimana supaya setiap hari kita terkoneksi dengan Tuhan, kita selalu terhubung dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan setiap hari. Amin. Emang penting banget Pak ketemu Tuhan tiap hari? Gak penting sih, gak penting. Tapi penting banget tahu. Colek dulu sebelahmu, penting gitu. Di rumah ya, kalau di sini gak usah. Suami istri boleh dong, anak-anak boleh colek. Penting itu gitu. Nah saudaraku,
Prinsip ini selalu saya ingat dalam hidup saya, dan saya pun seringkali kasih tahu waktu saya khotbah. Nah, mudah-mudahan mengingatkan Bapak Ibu. Alkitab Yohanes bilang bahwa kita itu ibarat carang, Tuhan itu pohonnya, saudara. Kalau carang itu terputus dari pohon, maka sudah pasti, saudaraku, pasti ya, pasti, ini prinsip, pasti carang itu akan layu, kemudian busuk, diinjek-injek orang, gak ada gunanya. Tapi kalau carang tadi itu tetap nempel di pohon itu, kemudian akar pohon itu menyerap gizi-gizi yang baik bagi pertumbuhan tanaman, kemudian masuk ke pohon, kemudian disalurkan lagi ke carang-carang, ke cabang-cabang, maka cabang itu akan tetap hidup. Bukan cuma hidup, bahkan dia makin lama makin besar, makin subur, makin berbunga, bisa berbunga, dan bahkan setelah berbunga dia menghasilkan buah, dan buahnya itu manis. Demikian juga dengan kita. Kalau kita terputus dari Tuhan, hubungan kita rusak dengan Tuhan, maka kita bisa lakukan apa, saudara, di dunia ini? Kita nggak bisa lagi rasakan kehadiran Tuhan. Kita tidak pernah lagi mengecap indahnya hadirat Tuhan itu. Saya pastikan, saudaraku, jangankan berbuat yang benar, untuk tersenyum saja engkau pasti susah. Enggak ada damai di sini, enggak ada sukacita. Bawaannya emosi mulu, marah mulu. Tuh. Tapi kalau kau terkoneksi dengan Tuhan itu, maka segala yang baik dari Tuhan terus mengalir dalam diri kita. Damainya Tuhan mengalir, sukacitanya Tuhan mengalir, kekuatan Tuhan mengalir dalam diri kita. Setiap hari kita terkoneksi dengan Tuhan, setiap saat kita terhubung dengan Tuhan, maka semua itu terus mengalir dalam hidup kita setiap hari, setiap saat. Tapi harus ada usaha dan perjuangan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ayo belajar. Kalau Sakeus aja nggak menyerah dan dia berusaha berjuang, bahkan tahan malu, saudaraku, kita juga harus begitu. Jangan cuek, Bapak Ibu, jangan cuek. Ya, nggak ada tatap muka, streaming, males udah nggak usah ibadah. Kita cuek, nggak pernah ikut dalam segala sesuatunya, nggak pernah dengar firman Tuhan, nggak pernah berdoa. Saya sih bukan menakut-nakuti Bapak Ibu, tapi kapanpun kita bisa dipanggil Tuhan. Bapak Ibu tahu kan, belakangan ini begitu banyak orang yang dipanggil Tuhan tanpa kita sangka, tanpa kita duga. Harusnya pelajaran ini juga tergores dalam jiwa kita, Bapak Ibu, bahwa kematian itu sangat dekat. Jangan sampai kita menyesal untuk selama-lamanya. Coba lihat, saya kalau sampai detik ini kalau buka Facebook, saudaraku, kalau buka Facebook itu 2, 3 setiap hari itu orang yang meninggal. Dan orangnya itu yang kita kenal. Bukan yang kita nggak kenal, kita tahu. Tiba-tiba, meninggal. Termasuk kemarin kan, mama dari sahabat kita, teman kita, Eben, Bapak Pendeta Eben, Sormen Siregar. Nggak disangka, saudara, nggak disangka. Umurnya belum sampai 60 tahun orang tua itu. Tapi dipanggil Tuhan. Syok semua. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kematian itu begitu dekat. Jangan terlalu cuek, jangan nggak peduli dengan rohani kita. Berusaha. Kalau Sakeus berusaha, ayo kita pun pasti bisa. Amin. Harus ada perjuangan. Oke, itu pelajaran yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir. Ketiga dan yang terakhir, tapi menurut saya ini juga yang paling penting.
Kita baca di ayat 8 tadi. Tadi sudah saya singgung, saya baca lagi ya. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, Bapak Ibu membaca ayat ini, kira-kira yang ada dalam benak Bapak Ibu apa? Apakah Zakeus ini cari muka kepada Tuhan Yesus supaya dipuji gitu? Atau kira-kira apakah Zakeus ini pamer gitu bahwa dia banyak uang, banyak harta? Atau dia mau pamer bahwa dia sebenarnya bukan orang jahat, dia sebenarnya orang yang murah hati begitu? Apakah kira-kira begitu? Motivasi Zakeus berkata demikian kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu bayangkan saja. Bayangkan di rekening Bapak Ibu ada uang 100 juta. Kemudian baru ketemu sama orang yang memang selama ini belum kita tahu. Terus kita rela kasih 50 juta. Kita buang-buang. Kita bagi-bagikan 50 jutanya, setengahnya. Terus kita bilang, kalau ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Sudah pasti banyak yang dia peras, karena dia pemungut cukai. Oke, dari 50 juta yang tersisa, anggaplah 50%-nya lagi habis. 25 juta harus bagi-bagi kepada orang yang pernah dia peras. Sisa di rekening dia 25 juta dari 100 juta. Apakah ini hanya pamer? Apakah ini hanya cari muka kepada Tuhan Yesus? Kalau menurut saya bukan. Kalau menurut saya bukan. Terus apa? Nah, Zakeus ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia berubah, saudara. Zakeus ini berubah ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Dia berubah, dan perubahannya itu bukan cuman pikiran, bukan cuman kata-katanya, bukan cuman omongannya. Yang rohani bukan cuman kalimat-kalimatnya, bukan cuman pikirannya Bapak Ibu. Tapi seluruh hidupnya berubah, keputusan-keputusannya berubah, cara dia memandang harta dunia pun berubah, cara dia memandang sesama pun jadi berubah. Kalau selama ini dia lebih mengagung-agungkan harta sehingga dia tega memeras orang, meminta cukai lebih banyak dari aturan sebenarnya. Karena dia mengagung-agungkan keuangannya, saudaraku, dia rela menjadi budaknya Romawi dan lebih memilih menindas orang sebangsanya sendiri. Tapi sekarang ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, saudaraku, dia rela harta yang tadi dia sudah kumpulkan itu habis. Habis untuk Tuhan. Yang tadinya dia peras itu orang Israel, sekarang berubah. Aku tidak mau rugikan lagi, bahkan kalau perlu ku buat dia untung, ku kembalikan 4 kali lipat. Zakeus berubah ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara. Nah, pelajaran pentingnya bagi kita adalah apakah kita yang berkata percaya kepada Tuhan Yesus dan sering mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus sudah berubah? Apakah kita sudah memiliki perubahan-perubahan yang signifikan dalam hidup kita selama kita menjadi orang Kristen? Kita sudah berapa tahun menjadi orang Kristen, saudara? Kita sudah berapa puluh tahun menjadi orang Kristen? Kita sudah berapa tahun Pak Bu melayani Tuhan, ikut bersama di gereja ini, Avenuel Taman Surya 5 dan juga Avenuel Season City. Sudah berapa tahun engkau melayani bersama dengan kami?
Apakah engkau sudah berubah? Apakah jemaat sudah berubah? Setelah sekian tahun engkau menjadi orang Kristen dan ke gereja terus, baca Alkitab, dengar khotbah, sudah berubah? Sakeus, saudaraku, ketika dia melihat Yesus, merasakan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidupnya, dan dia melihat dia berbeda dari orang-orang lain. Kalau orang-orang lain mencibir dia, orang-orang lain menghina dia, orang-orang lain tidak menerima kehadirannya, tapi Tuhan Yesus ngomong, aku mau menumpang di rumahmu. Saudaraku, itu membuat dia berubah. Bukankah engkau sering mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan? Bukankah Tuhan sering menghiburmu, menguatkanmu menghadapi masalah persoalanmu? Bukankah engkau sering mengeluarkan air mata ketika engkau berdoa menyembah Tuhan? Engkau rasakan kehadirannya. Apakah engkau sudah berubah, Bapak Ibu? Ini pelajaran bagimu dan juga bagiku. Apakah kita sudah berubah? Ada Pak dikit. Udah berapa tahun Pak ke gereja jadi orang Kristen? 20 tahun Pak. Yang berubah apa aja? Baru dikit Pak. Itu pun kalau lagi mood Pak. Kalau lagi gak mood kambuh lagi. Nah saudaraku, sampai kapan kita begini? Sampai kapan kita begini? Harusnya saudaraku kita perhatikan diri kita. Perhatikanlah dirimu dengan seksama. Supaya kamu tidak menjadi orang bodoh tapi menjadi orang arif dan bijaksana. Kalau saya, dalam khotbah saya bilang, ayo selalu ngaca di dalam Tuhan saudara. Ngaca. Kalau ibu-ibu kan biasa ngacanya itu kan lihat apa? Pertama lihat rambutnya, kemudian lihat bedaknya, luntur apa enggak, ya kan. Kemudian lihat lipstiknya, terus lihat apa tuh namanya alisnya, belepotan atau enggak, ya kan. Kemudian lihat apa tuh, yang kayak kena tonjok itu Bapak Ibu, apa tuh namanya? Blush on ya, dilihat itu, udah belum? Nah baru terus pakaiannya. Nah, kan ibu-ibu kan biasa begitu kan, suka ngaca kan. Nggak apa-apa, ngaca lah terus. Tapi jangan cuma ngaca ngelihat fisik Bapak Ibu. Tapi belajarlah juga ngaca secara rohani. Ya kan, sebelum tidur renungkan, lihat diri kita. Evaluasi hidup kita sepanjang hari ini, mulai dari pagi tadi sampai malam ini. Cek Bapak Ibu, lihat. Ternyata aku tadi salah. Ternyata tadi aku ngomongin si A, ngomongin si B. Tadi kok tiba-tiba aku kesal ya sama Pak Gembala ya. Kenapa ya kok aku begini ya? Tadi ketika ketemu Bapak Amin, kok senyumku palsu ya? Aku sih senyum, tapi kok dalam hati kok gondok, kok kesel sama dia ya. Nah semua itu dievaluasi Bapak Ibu. Diperiksa hidup kita. Setelah kita periksa, berusaha dan berjuang untuk merubahnya. Sama seperti ketika Bapak Ibu, ketika bedakmu udah mulai luntur, engkau mulai tambah lagi. Atau lipstikmu luntur, engkau perbaiki lagi. Sama ketika kita ngaca secara rohani, perhatikan hidup kita Bapak Ibu. Maka kalau kita mendapati ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, belajar untuk merubahnya. Kalau Sakeus pada hari itu juga dia mampu berkata, setengah dari hartaku untuk orang miskin Tuhan. Kalau kita berani setengah dari isi dompet masuk ke kantong kolektor. Di dompet ada 500.000 Pak. Kita akan beri persembahan. Berani kasih 250.000? Enggak kan? Kecuali di hari-hari tertentu, bolehlah kita nyumbang. Tapi kalau setiap minggunya begitu, ya enggak mungkin lah.
Dari 500.000 cari yang paling kecil, 100, 50, 20, ada 10.000. 10.000-nya dicopot, dimasukin. Kita kan begitu. Ya nggak apa-apa kalau baru, tapi kalau kita udah lama jadi Kristen, saudaraku, terus kita masih hitung-hitungan sama Tuhan, kapan kita berubahnya? Kapan kita berubahnya? Ayo berubah, saudaraku. Si Sakeus ini, saudaraku, membuktikan saudaraku bahwa dia adalah anak Abraham, saudaraku, dengan cara dan perbuatannya. Dia berubah, seluruh hidupnya berubah. Ayo, mari kita sama-sama belajar berubah di hadapan Tuhan. Amin. Yuk belajar berubah, saudara. Satu-satu kita lihat, tadi kok aku marah-marah ya, tadi kok aku emosional ya, kepada istri mungkin, kepada anak mungkin, atau anak-anak tadi kok dalam hati mengumpat gitu kan, dasar mak-mak cerewet, bawel, ya kan. Terus kita ingat ayah kita yang sering mendisiplin kita, kita bilang, apaan begitu? Anjing. Cek saudara, kalau ternyata kita begitu, berubah. Rubah satu-satu. Makanya saya bilang, ketika Bapak Ibu susun resolusi di awal tahun, biasanya kan orang-orang itu bikin resolusi kan, wow tahun ini aku harus punya rumah, tahun ini aku harus punya mobil, tahun ini harus punya pacar, tahun ini harus begini, harus begitu. Jangan cuma hal-hal materi, susun juga tahun 2021 ini aku harus, apa itu namanya tuh, nggak kasar lagi gitu, apa itu namanya, lebih sopan lagi ngomongnya, lebih lembut lagi ngomongnya. Kalau selama ini ke gerejanya dalam 1 bulan absen 2 kali, bikin resolusi tahun 2021 minimal sekali aja seminggu absen ke gereja. Atau bila perlu bikin resolusi tahun 2021 nggak boleh absen ke gereja. Kan gitu dong. Jadi sedikit demi sedikit hidup kita berubah. Dan kalau Tuhan lihat kita berubah, satu ketika Bapak Ibu, kalau kita menutup mata di dunia ini, Tuhan bawa kita ke sorga. Amin. Itu yang penting Bapak Ibu. Ya, mari sama-sama kita berubah, saudaraku. Mari kita sama-sama berubah, belajar. Dalam hal apa? Pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, kalimat-kalimat kita. Kalau selama ini ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang, ya kan? Atau kita menghina orang, membuli orang, menjelekkan orang, apalagi sampai ke fitnah, ya kan? Belajar berubah. Ayo tinggalkan semuanya itu. Engkau yang masih apa namanya, main perempuan, engkau yang masih main obat-obatan, masih ke tempat-tempat hiburan malam, ayo belajar berubah. Belajar Bapak Ibu. Kalau Sakeus saja bisa, saya percaya saya dan Bapak Ibu pasti bisa. Karena saya percaya Roh Kudus akan tolong kita ketika kita bilang mau berubah. Amin. Ya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu. Karena siang hari ini Engkau kembali ingatkan kami. Engkau mengingatkan kami kembali, menyegarkan hati, pikiran dan perasaan kami lagi. Bagaimana supaya kami tetap punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana supaya hidup kami berubah di hadapan Tuhan. Melalui pelajaran ini dari seorang yang bernama Sakeus ini, biar kami diberkati, biar kami semua juga Tuhan sama seperti dia, yang selalu membutuhkan Engkau, yang selalu berjuang, berusaha berjumpa denganmu. Bahkan bukan cuma sekali, tapi setiap hari, setiap waktu, setiap saat selalu terhubung denganmu. Dan terlebih
supaya kami juga berubah Tuhan. Kalau Sakeus bisa berubah ketika dia mengecap hadirat Tuhan, mengecap kasih karunia Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan. Kalau dia bisa berubah, maka harusnya kami pun bisa Tuhan. Karena itu Bapa, pegang tangan kami. Mulai siang hari ini kami mau belajar berubah. Lebih baik lagi, lebih benar lagi di hadapan Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan, biar firman ini Tuhan boleh mengubah kami, pola pikir kami dan seluruh hidup kami. Bersyukur buat firman-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Saya serahkan kembali.